الله على فضله الشامل الذي شرع لنا الفرائض والنوافل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعز والمذل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الإنسان الكامل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الرئيف الرحيم بالأيتام والأرامل، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الزلازل. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. At-targhib bin nawafil ini adalah menggemarkan pada perkara-perkara yang disunatkan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu ada yang disebut dengan faraid, artinya kewajiban, yang mana bila mana kita memperbuatnya kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, dan bila mana kita meninggalkannya kita akan mendapat siksa yang berat dari Allah. Dan ada pula perintah Allah itu yang disebut dengan nawafil, artinya sesuatu yang sifatnya berupa anjuran, yang mana bila mana kita melakukannya kita mendapat ganjaran pahala dari Allah, dan bila mana kita meninggalkannya kita tidak diancam dengan hukuman siksa daripadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam bab ini akan dijelaskan perkara-perkara yang disunatkan di dalam syariat kita. Perkara yang disunatkan itu mempunyai berbagai macam faidah, mempunyai berbagai macam manfaat kepada orang yang melakukan hal-hal yang disunatkan itu. Dan biasanya setiap yang fardu itu ada yang sunat. Sembahyang ada yang fardu, ada sunat. Puasa ada puasa fardu, ada puasa sunat. Zakat ada zakat fardu, ada sedekah sunat. Haji ada haji wajib, ada haji sunat. Umrah pun demikian. Nah, biasanya setiap ada hal-hal yang diwajibkan Allah itu diiringi dengan yang fardu, setiap hal-hal yang diwajibkan Allah diiringi dengan yang sunat-sunat. Nah, manfaat daripada sunat-sunat itu adalah yang pertama, menutupi atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan dalam menjalankan yang diwajibkan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallah ala ummati as-salawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu faman kana dayya'a syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala unzuru hal tajiduna li 'abdin nafilatan min salat tutimmu biha ma naqasa minal faridah.
Awal-awal yang Allah wajibkan atas umatku itu adalah sembahyang 5 waktu. Lebih dahulu daripada zakat, puasa, dan haji. Sembahyang. Dan awal yang diangkat dari amal mereka itu kepada Allah adalah sembahyang 5 waktu juga. Dan awal-awal yang ditanyakan mereka daripada amal-amal mereka sembahyang 5 waktu pula. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu dari sembahyang 5 waktu, maka Allah berfirman, tengoklah hai malaikat, adakah kalian dapati bagi hambaku itu yang sunat daripada sembahyang yang kamu sempurnakan dengannya sesuatu yang kurang dari keparduan. Jadi bila mana sembahyang kita diperiksa oleh Allah di akhirat nanti, sembahyang kita menemukan kekurangan-kekurangan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencari yang sunat-sunatnya. Nah, yang sunat-sunat inilah yang akan menyempurnakan yang kekurangan dari fardu tadi. Demikian halnya zakat. Nah, zakat itu pun diperiksa oleh Allah. Bila mana zakat itu ada kekurangan-kekurangan, Allah memerintah kepada malaikat untuk mencari adakah yang sunat-sunat daripada sedekah-sedekahnya. Nah, puasa pun demikian. Kalau ada puasa Ramadan kita yang kurang sempurna, yang kurang beres, Allah perintahkan malaikat untuk mencari catatan adakah puasa-puasa yang sunat yang akan menyempurnakannya. Wa yu'khadhu dzalika ala faraidillah wa dzalika bi rahmatillahi wa adlihi fa in wujida fadlun wudi'a fi mizanihi wa qila lahu dukhulil jannata masrura wa illam yujad lahu syai'un min dzalik umirat bihi zabaniyah ta'khudhuhu bi yadayhi wa rijlaihi thumma yuqdhafu bihi finnar. Nah, maka diambillah yang sunat-sunat tadi untuk menyempurnakan yang fardu, dan itu merupakan rahmat Allah dan keadilannya. Apabila didapat yang sunat itu lebih, maka diletakkanlah pada timbangan amal seorang hamba tadi dan dikatakan baginya, masuklah kamu ke dalam surga dengan keadaan gembira. Dan bila mana tidak didapat baginya yang sunat-sunat itu sesuatu, maka diperintahkan dengannya malaikat Zabaniyah untuk menangkap tangan dan kakinya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi yang pertama gunanya, manfaatnya yang sunat itu adalah menutupi yang fardu, baik kekurangan sifatnya khusyuknya, kekurangan ada hal-hal lainnya yang tidak disadari oleh seorang hamba, maka yang sunat itu berfungsi menyempurnakannya. Nah, yang kedua, fungsinya sunat itu adalah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang fardu itu adalah merupakan hutang yang mesti kita bayar. Yang fardu itu adalah merupakan hak Allah pada diri kita yang mesti kita tunaikan. Nah, untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah, maka perlu ada ibadah-ibadah sunat, sembahyang sunat yang akan membawa cinta Allah kepada orang yang melakukannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kudusi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah beribadah kepadaku oleh orang yang beribadah seperti menunaikan yang dipardukan atas mereka.
Artinya ibadah yang paling Allah sukai dari kita itu yang pertama adalah diriskan kewajiban. Jangan hendak menggawin yang sunat kalau keperduan kita masih ada, karena itu hutang kita kepada Allah. Puasa kita masih ada, puasa wajib yang belum dibayar, qadha terlebih dahulu, hanyar puasa sunat. Sembahyang kita ada yang wajib yang belum kita bayar, qadha sembahyang yang wajib. Puasa, zakat sama, kada perlu bersedekah kalau masih ada kita hutang zakat. Nah, karena ibadah yang disukai Allah kepada hamba itu adalah menunaikan keperduan yang diperdukan. Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunat, sehingga akhirnya aku cinta kepada hamba itu, ujar Tuhan. Nah, jadi artinya adalah bahwa makin banyak kita melakukan ibadah-ibadah sunat, maka makin banyak harapan kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu salah satu di antara sekian banyak lagi manfaat daripada hal-hal yang sunat yang bila mana kita kerjakan. An Ummi Habibah Ramlata binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw buniya lahu baitun fil jannah. Dari Ummi Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari seorang hamba yang Islam sembahyang tiap-tiap hari 12 rakaat sunat, bukan fardu, melainkan Allah bangunkan dia rumah di dalam surga. Apa-apa yang 12 rakaat itu? Pertama, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat qabliyah zuhur, baik sekaligus atau dua-dua. Aku sembahyang 4 rakaat qabliyah zuhur, itu wajib dibuat qabliyahnya. Arti wajib itu mun kada dibuat kada sah. Nah, aku sembahyang 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat 2 rakaat. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa rak'ataini qabla salatil ghadat, dan 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nah, 4, 2, 6 jadinya. Jadi sembahyang zuhur itu ada 6 rakaat sunatnya, 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. Hanya sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2. Ini sunat yang disebutkan dengan muakkad. Nah, sunat yang sangat kuat tuntutannya, artinya hampir-hampir mendekati fardu. Parak lawan wajib, ini sunat muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya ba'diyahnya, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat sunat subuh. Subuh tuh kada ada qabliyah ba'diyah, ini sebutin aja. Nah, jadi ujar Nabi, siapa sembahyang 12 rakaat itu tiap-tiap hari,
nah maka dia akan dibangunkan Allah gedung atau rumah di dalam surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selain daripada yang muakkad itu, ada lagi sunat yang gairul muakkad. Artinya yang sunat tapi kada terlalu kuat tuntutannya. Seperti qabliyah maghrib. Nah, itu kurang kuat. Walaupun sunat juga, tapi kada sekuat sesudah maghrib. Jadi artinya kalau memang harus menggawi melaksanakan salah satunya, pilih nang sesudah maghrib. Itu lebih kuat tuntutannya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Turmudi wa Hassanahu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'a, artinya ujar Nabi kita, Allah merahmati, Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Nah, asar ini kada ada qabliyah juga, nyenang ada qabliyah itu bila ada ba'diyah. Jadi kada perlu aku sembahyang 4 rakaat qabliyah asar, kada perlu berbuat qabliyah karena ba'diyahnya kada bakal dapat huruf. Kayak sunat subuh adalah sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh kada ada, kalau karena imbas subuh kada ada. Lain zuhur, nah itu ada qabliyah ba'diyah, isya ada qabliyah ba'diyah, maghrib ada qabliyah ba'diyah. Kalau asar itu hanya sebelumnya. Jadi usalli sunnatal asar, baik 4 rakaat langsung atau 2 rakaat. Nah, jadi ditambah tadi 12 rakaat tambah 4 jadi 16 rakaat. Ini merupakan nang minimal yang dilakukan oleh setiap orang-orang yang menghendaki rahmat dan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain lagi yang mau ditambah pulang sebelum tadi kan sebelum zuhur 4. Ada lagi imbas zuhur tuh 4. Karena ada hadis Nabi yang khusus mengatakan barang siapa sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, sesudahnya 4 rakaat Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Nah, itu lain lagi pulang, tambahan lagi 4 qabliyah 4 ba'diyah 4. Cuma minimal 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Nah, sebelum asar itu ada 4 rakaat dan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang yang melakukannya. Nah, apa yang disebut, yang dimaksud dengan rahmat itu? Mudah-mudahan dapat rahmatnya. Nah, apa artinya rahmat itu? Dan dalam setiap sembahyang kita selalu minta rahmat kepada Allah. Rabbighfirli warhamni. Nah, warhamni itu artinya adalah berikan aku rahmat. Kita mendoakan orang mati, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nah, karena rahmat ini ujar para ulama mengatakan himpunan atau bagian dari 6 perkara. Jadi ngaran rahmat itu di dalamnya ada 6 hal. Yang pertama, husulul iman wat tauhid wal ma'rifah fil qalbi. Hasilnya iman, tauhid dan ma'rifat di dalam hati. Nah, kita mendoakan orang mudahan inya dapat rahmat. Nah, artinya apa? Mudahan inya beriman, bertauhid dan ma'rifat. 1. Yang kedua, husulu anwarit ta'at wal ibadah fil jawarih. Hasilnya taat dan ibadah pada anggota-anggota zahirnya.
Jadi artinya orang dapat rahmat itu hatinya beriman, bertauhid, ma'rifat, zahirnya rajin beribadat. Mudahan dapat rahmat ikam. Nah, mudahan ikam rajin beribadah dan taat kepada Allah. Yang ketiga, husulu suhuli asbabil ma'isyah minal amni wasihhati wal kifayah. Hasilnya kemudahan sebab-sebab penghidupan, keamanan, kesehatan, dan kecukupan. Nah, ini rahmat juga. Yang keempat, husulu suhulati sakaratil maut. Mudahnya menghadapi sakaratul maut. Yang kelima, husulu suhulati su'al fil qabri. Mudahnya menghadapi pertanyaan di kubur. Yang keenam, husulu suhulati asbab hisab wa liqa'illahi ta'ala fil jannah. Hasilnya mudah perhitungan dan bertemu Allah di dalam surga. Nah, 6 perkara itu disebut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendoakan orang atau kita didoakan orang agar dapat rahmat, itu merupakan doa yang luar biasa, komplit dunia dan akhirat. Nah, seperti ujar Nabi tadi, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Allah itu memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang sebelum sebelum asar 4 rakaat. Nah, artinya orang yang ma'amalakan sembahyang 4 rakaat sebelum asar itu akan dapat iman, tauhid, ma'rifat, dapat kerajinan, kesungguhan beribadah, dapat kemudahan mencari penghidupan, mudah menghadapi sakaratul maut, mudah menghadapi munkar nakir, mudah menghadapi hisab di padang mahsyar. Nah, ini orang yang mengamalkan secara rutin 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi ini lebih lagi daripada sunat-sunat yang tersebut tadi, karena ini khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 rakaat sebelum asar ini. Nah, jadi kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar selalu diberi kemudahan, diberi taufik hidayah untuk bisa rutin, bisa setiap hari melaksanakan sunat-sunat ini, agar kita termasuk dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.